Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam putra Abdullah kekasih Allah, yakni Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menarang seperti sekarang ini. Halo sahabat Gaza, gimana nih puasanya? Oh ya sahabat Gaza, di bulan suci Ramadan ini bukan hanya pahala saja yang dilipat gandakan, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini juga termaksud bulan penuh pengampunan. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dikutip oleh Mukhtasar Kitab At-Tawabi'in, ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam bai'ah Aqabah Nabi. Beliau 19 kali menyertai Nabi dalam berjihad. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah pada usia 94 tahun. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Salah satunya adalah hadis tentang Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansor. Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansor adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau berasal dari kalangan Ansor. Beliau setia menyertai Nabi Muhammad sejak beliau masuk Islam. Suatu ketika di dalam sebuah perjalanan dalam menunaikan sebuah urusan, secara tidak sengaja Sa'labah melihat seorang wanita yang sedang mandi. Namun muncullah rasa takut ia kepada Allah. Ia takut jika Allah menurunkan wahyu atas apa yang telah terjadi kepadanya. Sehingga ia berlari hingga mencapai pegunungan, tinggal di sana dan senantiasa bertaubat kepada Allah selama 40 hari. Jibril alaihissalam menyampaikan perihal ini kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya agar Sa'labah dibawa ke rumahnya. Seusai sampai di Madinah, Rasulullah memimpin sholat berjamaah. Maka sholatlah mereka, namun tidak dengan seorang Sa'labah yang masih dipenuhi dengan rasa dosanya. Ia memilih shaf paling belakang, dan ketika Rasulullah melantunkan ayat suci Al-Quran, seketika Sa'labah pun pingsan. Seusai sholat, Rasulullah membangunkan Sa'labah dan menanyakan perihal tentangnya. Rasulullah pun bertanya kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, apa yang menyebabkan kau pergi dariku?" Lalu Sa'labah pun menjawab, "Karena dosaku ini ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepada Sa'labah, "Bukankah aku pernah menunjukkan ayat yang dapat menghapus dosa dan kesalahan?" Lalu Sa'labah pun menjawab, "Betul ya Rasulullah, akan tetapi dosaku teramat besar." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Akan tetapi kalam Allah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya agar Sa'labah dibawa ke rumahnya. Seusai sampai di rumah, Sa'labah pun jatuh sakit, sehingga Rasulullah mendengar kabar sakitnya Sa'labah pun menjenguknya. Sa'labah masih dengan rasa malu, ia selalu menggeserkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kembali kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau menggeserkan kepalamu dari pangkuanku?" Lalu Sa'labah pun menjawab, "Karena kepala ini penuh dosa ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya kembali,
"Apa yang kau keluhkan?" Salabah pun menjawab, "Seperti ada gerumutan semut yang ada di dalam diriku." Lalu Rasulullah pun bertanya kembali kepada Salabah, "Apa yang kau inginkan?" Lalu Salabah pun menjawab, "Ampunan dari Robku." Kemudian turunlah Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Andai kata hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan menyambutnya dengan pengampunanku sepenuh bumi pula." Lalu Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada Salabah, sehingga Salabah pun kaget dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya agar Salabah segera dikafani, disolati, dan dimandikan. Seusai sholat, Rasulullah berjalan sambil berjingkat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berjalan sambil berjingkat?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Demi zat yang telah mengutusku dengan benar sebagai nabi, sungguh aku tidak mampu meletakkan kakiku di atas muka bumi ini, karena sesungguhnya malaikat yang melayat Salabah sangatlah banyak." Mungkin kita sudah sering mendengar kisah tentang Salabah, kisah seorang sahabat yang mulia yang memberikan kita beberapa hikmah. Ada keagungan dalam sikap Salabah menyikapi rasa bersalahnya. Kesalahan Salabah mungkin menurut kita adalah kesalahan yang sepele, namun tidak dengan seorang Salabah. Dosa yang dianggap besar oleh Salabah secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang mandi. Ketidaksengajaan inilah yang memicu antara penyesalan dan taubatnya Salabah. Sungguh mulia akhlak Salabah. Wajar saja Allah menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sikap orang yang beriman adalah senantiasa bertaubat kepada Allah dan tidak menyepelekan dosa kecil maupun dosa besar. Seandainya ia terlanjur berbuat maksiat, maka sikap terbaiknya adalah bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersamanya. Dan Allah memancarkan cahaya di hadapannya dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah kami cahaya kami dan ampunilah kami, karena sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu." Nah, sahabat Gaza, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau senantiasa bertaubat kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang masih bergelimangan dengan dosa? Seharusnya kita bisa mengikuti suri tauladan Nabi. Mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, belum tentu kita bisa merasakan bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, sahabat Gaza, sebelum saya menutupi kultum hari ini, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada antum semua. Bahwasannya, Pondok Pesantren Modern Gaza Al-Islami sedang membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2025-2026. Bagi antum-antum semua yang mempunyai anak saudara, kakak, adik, sepupu, atau yang lain sebagainya yang ingin menuntut ilmunya Allah, maka segera daftarkan di Pondok Pesantren Modern Gaza Al-Islami. Ubur-ubur ikan lele, jangan ragu-ragu le. Unzur maqala walatan zurman qala walatan sa ilayya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.